Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tufa Tamidun Sarayarjo dari kelas D2223. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem digestif dan penyakitnya. Oke, yang pertama adalah histologi dari sistem digestif atau sistem cerna pada tubuh manusia. Struktur dinding saluran pencernaan dari esofagus sampai dengan anus tersusun atas 4 lapisan yang sama, yaitu yang pertama ada lapisan mukosa, yang kedua ada lapisan submukosa, kemudian ada lapisan muskularis, dan lapisan serosa. Mukosa atau membran mukosa adalah lapisan yang membentuk lapisan permukaan dari dalam dinding saluran pencernaan yang secara langsung bersampingan dengan rongga saluran pencernaan. Mukosa tersusun atas 3 lapisan, yaitu yang pertama ada lapisan epitelium, yaitu lapisan yang berkontak langsung dengan isi saluran pencernaan. Kemudian di bawah epitelium ada jaringan ikat yang bernama lamina propria, yang merupakan jaringan ikat areolar atau jenis dengan jaringan ikat yang bersifat elastis. Kemudian di ujung luar mukosa terdapat lapisan otot yang bernama muscularis mucosa, yang merupakan otot involunter yang berarti ia akan berkontraksi dengan sendirinya. Kemudian lapisan yang selanjutnya adalah submukosa, atau lapisan yang ada di bawah mukosa. Lapisan ini mirip dengan lamina propria yang merupakan jaringan ikat areolar, yaitu jaringan ikat fleksibel, yang membuat saluran pencernaan kita bisa melekuk atau lentur sesuai dengan kontraksi lapisan otot yang ada di saluran pencernaan kita. Oleh karena itu, dengan bantuan kontraksi lapisan muscularis mucosa, lapisan mukosa bisa melekuk-lekuk sesuai dengan kontraksi yang diberikan oleh lapisan muscularis mucosa dan lapisan otot yang ada di luar mukosa. Gerakan melekuk-lekuk bisa bermanfaat untuk mencerna makanan secara mekanis dan memastikan makanan yang ada di saluran cerna terpapar makanan secara lebih merata. Kemudian lapisan yang selanjutnya adalah lapisan muskularis atau lapisan otot. Di lapisan ini ada 2 pembagian daerah otot. Otot polos ini tersusun dari 2 otot yang berbeda, yaitu yang pertama di lapisan dalam ada circular muscle layer, yaitu yang berbentuk bulat-bulat. Kemudian yang kedua ada di lapisan luar ada longitudinal muscle layer, yaitu yang berbentuk memanjang. Kemudian lapisan yang keempat adalah lapisan serosa. Serosa adalah lapisan yang paling luar berwarna putih dan tipis, yang merupakan lapisan yang tersusun atas epitel selapis pipih yang di bawahnya ada jaringan ikat areolar. Lapisan ini sebagai perlindungan sekaligus mensekresi cairan serosa yang dilumasinya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai macam-macam penyakit pada sistem digestif yang disebabkan dari infeksi bakteri atau virus atau protozoa atau parasit. Yang pertama ada penyakit kandidiasis, yaitu penyakit yang disebabkan karena infeksi jamur Candida albicans yang biasa terjadi di mulut atau lidah. Penyakit ini ditandai dengan bercak putih atau kuning di lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan pipi bagian dalam. Kemerahan di mulut dan tenggorokan, dan kulit pecah-pecah di sudut mulut. Kemudian cara pencegahan yang bisa dilakukan adalah yang pertama ada menjaga kebersihan mulut dan gigi dengan rutin menggosok gigi dan melakukan pemeriksaan ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kemudian menghentikan kebiasaan merokok. Kemudian yang kedua ada penyakit tifoid dan paratifoid fever, yaitu penyakit infeksi yang ditularkan melalui makanan dan air yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhosa atau Paratifosa. Penyakit ini ditandai dengan demam ringan pada minggu pertama di mana terus meningkat dalam minggu kedua, kemudian sakit kepala, disertai batuk dan kehilangan nafsu makan dengan ruam, sakit perut dan ketidaknyamanan, dan diare atau sembelit. Kemudian cara mencegah penyakit ini dengan cara menjaga sanitasi, yaitu dengan cara cuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga higienitas makanan, air minum, dan peralatan makan. Kemudian penyakit yang ketiga adalah kolera. Penyakit ini adalah penyakit dari infeksi usus oleh Vibrio atau bakteri berbentuk kuma, menyebabkan diare berat dengan feses cair seperti air besar. Penyakit ini ditandai dengan mulut terasa kering, merasa sangat haus, tubuh terasa lesu, jantung berdebar, mata tampak tekung, kulit berkerut dan kering, urin yang keluar hanya sedikit atau bahkan tidak ada. Kemudian beberapa cara untuk mencegah penyakit ini dengan cara tidak memberi makanan yang tidak terjamin kebersihannya, tidak mengkonsumsi makanan mentah atau setengah matang, tidak mengkonsumsi susu segar yang belum diolah, dan minum air mineral botol yang dimasak hingga mendidih. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.